Amerika berusaha mendorong China untuk menyerang Taiwan dengan apapun caranya. Amerika terus memprediksi China akan menyerang Pulau Taiwan pada tahun 2025 dan perang akan mundur menjadi tahun 2027. Prediksi ini pentanda keputusasaan Amerika atas kapan akan terjadinya perang di Selat Taiwan. Amerika terus melakukan provokasi China dengan melakukan kunjungan pemimpin politik antar Amerika Taiwan, serta menjual senjata dalam jumlah besar ke Pulau Taiwan dengan dalih mendukung pertahanan Pulau Taiwan jika terjadi perang dengan China. Dukungan tidak langsung Amerika atas kemerdekaan Taiwan yang akan berujung dengan agresi militer China, yang berarti Amerika mempunyai alasan untuk mendorong semua pangkalan militer dan sekutu Amerika di kawasan Asia, seperti negara Jepang, Korea Selatan, dan Filipina untuk berperang melawan China, yang akan menghancurkan seluruh kawasan Asia, terutama Asia Timur dan Asia Tenggara, yang merupakan pusat perdagangan dan inovasi dunia. Seperti yang Amerika lakukan di Eropa, Amerika berhasil mendorong kawasan Eropa untuk melawan Rusia, yang berujung menghancurkan ekonomi Eropa dan mata uang Eropa. Dan para pemimpin Cina, terutama Pak Jinping, sangat paham strategi Amerika ini, dan perlu dicatat, Pak Jinping adalah seorang ahli strategi geopolitik, ekonomi, dan ahli strategi militer ulun. Pak Jinping paham bahwa dalam peperangan, penentu kemenangan tidak hanya tergantung mesin militer, tetapi juga strategi bagaimana memenangkan perang tanpa pertempuran, bagaimana menyerang inti jantung kekuatan musuh tanpa disadari, senyap tapi sangat menghancurkan, yaitu bagaimana bisa menguasai sumber kekuatan musuh, membuat musuh bertekuk lutut ketika berhadapan dan berperang. Itulah alasannya kenapa militer Cina tidak bisa diprediksi oleh Amerika, terutama di sekitar Asia Timur. Sebagai contoh, dua latihan besar militer Cina di sekitar Taiwan belakangan ini jelas membuktikan bahwa militer Amerika harus menjaga jarak dan mundur jauh dari pusat latihan militer Cina. Amerika terus berlomba dengan waktu, berharap agresi militer Cina segera mungkin menyerang Pulau Taiwan, di samping kecepatan dedolarisasi oleh negara global yang bahkan diprediksi akan lebih cepat menghancurkan kedikdayaan dan kekuatan negara Amerika. Sekadar info, penggunaan mata uang yuan Cina sekarang sebagai alat pembayaran transaksi perdagangan lintas batas negara Cina dengan negara dunia sudah melampaui dolar Amerika, yang berarti keuntungan yang dinikmati oleh Amerika selama hegemoni dolar telah menyusut. Ini bersejarah bagi Cina dalam pengaruh geopolitik dan geoekonomi. Yuan Tiongkok melampaui dolar Amerika untuk pertama kalinya dalam transaksi lintas batas negara Tiongkok. Sebanyak 3,7 triliun yuan digunakan untuk pembayaran perdagangan global Cina, dengan komposisi 48% via yuan dan 46% via dolar. Dedolarisasi kecepatan hipersonik adalah bagian dari perang strategi yang serangan Cina ke Amerika atas Taiwan. Mesin dolar adalah mesin inti utama yang menopang kekuatan militer Amerika yang digunakan Amerika untuk menghancurkan Cina menggunakan Taiwan dan aliansi militer Amerika yang tersebar di seluruh kawasan Asia, terutama Asia Timur dan Pasifik. Dan strategi Pak Jinping berhasil memecahkan tangki mesin kekuatan militer Amerika. Itulah strategi yang dianut oleh para pemimpin Cina, terutama Pak Jinping, dalam menghadapi Amerika menang tanpa tembakan. Kehancuran sistem dolar akan berakibat fatal buat Amerika dan akan melemahkan semua kekuatan Amerika, tidak kecuali militer Amerika, dan kehancuran dolar akan membawa kemunduran bagi hegemoni global Amerika, serta mesin perang Amerika di Asia Timur dan Pulau Taiwan akan menjadi mogok. Dan inilah alasannya kenapa Taiwan sebagai kartu as terakhir Amerika, yang menjadi kartu penentu sistem keberlangsungan hegemoni Amerika, dan mendorong perang Cina dan Taiwan adalah pilihan paling penting bagi Amerika untuk menahan dan menghancurkan Cina. Sebelum keruntuhan total, dominasi mata uang dolar yang akan menghancurkan Amerika. Amerika berusaha mengulangi masa di mana perang yang berujung kehancuran total global dan memimpin kembali pembangunan global oleh Amerika yang akan menjadikan Amerika tetap sebagai penguasa global. Eropa berhasil dihancurkan oleh Amerika. Dan Amerika sedang memulai menyalakan api kehancuran
yang sama di Asia. Tapi kelihatannya, titik api berhasil dipadamkan oleh Pak Jinping dan Pak Putin dengan melemahkan dominasi dolar yang merupakan tangkai bahan bakar mesin perang Amerika. Amerika sedang berlomba menciptakan perang Cina dan Taiwan di samping kecepatan, kehancuran dominasi mata uang dolarnya, dan hegemoninya